Di setiap tembok terdapat lukisan-lukisan yang merupakan wilayah kerajaan Juandu di saat dulu. Dan juga terdapat tulisan yang hanya suku dari kerajaan Juandu yang bisa membacanya. Dari sinilah Wu Yi mulai sadar kalau pemimpin kerajaan Juandu itu adalah ayahnya Anwar. Master Si Yi bertanya, siapa Anwar? Wu Yi menjelaskan, Anwar adalah anak dari pemimpin kerajaan Juandu yang telah mati. Lalu mereka pun masuk lebih dalam, dan tiba-tiba roh iblis penjaga gerbang langsung keluar untuk menghalangi jalan mereka. 是他，伊泽，竟妄想与我动手！ Mereka semua pun berusaha menghadapi iblis penjaga tersebut dan berhasil mengalahkannya. Iblis itu berubah menjadi bocah laki-laki yang ternyata ia adalah iblis tumbuhan. Ia mengaku bekerja menjadi penjaga pintu masuk secara paksa. Padahal sebenarnya ia ingin sekali keluar dari sana. Wu Yi membuat kesepakatan dengannya. Asalkan ia membawanya masuk ke dalam untuk menemukan cincin pusaka, ia bersama teman-temannya berjanji akan membawanya keluar dari tempat tersebut. Bocah itu pun menyetujuinya. Sebelum membuka pintu gerbang, ia mengatakan terdapat penjaga yang menunggu di dalam dan ia tidak mau ikut campur. Setelah berhasil membukanya, bocah tersebut berubah menjadi bola bulat karena ia tidak berani bertemu dengan penjaga yang ia ceritakan tadi. Saat semakin berjalan masuk ke dalam, mereka melihat pasukan tengkorak manusia yang telah tewas. Siapa sangka Wu Yi tidak sengaja menginjak tombol mekanisme di lantai, yang membuat tengkorak manusia di sana langsung aktif dan menyerang. Mau tidak mau, mereka semua harus melawannya kalau mau melewati lorong tersebut. Setelah itu, terdapat pintu jalan keluar dari sana. Mereka berusaha mencari tombol mekanisme untuk membuka pintu itu, namun tetap saja tidak ketemu. Sehingga tak lama kemudian, Wen tak sengaja menginjak tombol di lantai dan seketika pintu itu langsung terbuka. Sambil melawan pasukan itu, ia sadar tombol tersebut harus selalu ia injak agar pintu tidak tertutup. Setelah mereka semua masuk ke dalam, Wen juga ingin secepatnya masuk, namun ia dilumpuhkan oleh pasukan tengkorak. Wu Yi segera kembali untuk membantunya. Alhasil, mereka berdua pun masih terjebak. Pintu itu segera tertutup. Wu Yi menggunakan bom untuk meledakkan pasukan tengkorak. Namun sayang bom itu berhasil ditangkis dan tak sengaja meledakkan tembok besar di sana yang membuat celah agar mereka bisa kabur. Karena insiden itu, kaki Wen terluka dan sulit berjalan. Wu Yi berusaha membantunya. Di sana mereka menemukan manusia yang berubah menjadi patung. Terlihat mata mereka melihat ke arah yang sama. Wu Yi beranggapan mungkin saja terdapat iblis yang mampu mengubah manusia menjadi batu hanya dengan melihat matanya, karena ia pernah mendengarkan cerita rakyat mengenai itu. Sementara mereka bertiga berhadapan dengan penjaga yang sebenarnya, iblis itu sangatlah besar dan beringas. Wu Yi sesaat mendengarkan suara teman-temannya sedang bertarung di balik dinding. Ia pun mencari celah dan berhasil menemukan pintu rahasia di sana. Untung saja ia berhasil memberitahukan teman-temannya untuk tidak melihat mata iblis itu, karena dapat mengubah mereka menjadi batu.
Iblis tersebut sangatlah kuat, bahkan mereka semua kewalahan melawannya. Bahkan Lian berubah menjadi batu karena tak sengaja melihat kedua matanya. 椅子，你不要吓我，椅子。 Sang master tidak ambil diam. Ia berusaha menghancurkan iblis tersebut dan sesaat bocah iblis tumbuhan membantunya untuk mengalihkan perhatian. Menggunakan pedang iblis milik Wu Yi, sang master berhasil memusnahkan penjaga tersebut. Beruntungnya, Lian berubah bentuk seperti semula. Orang-orang yang menjadi batu seketika musnah karena sudah lama membatu. Akhirnya, mereka menemukan raja dan ratu pemilik kerajaan Juandu yang kini sudah tewas. Sang master mengambil cincin pusaka tersebut yang telah lama ia cari, dan seketika raja dan ratu itu menghilang. Rohnya bangkit kembali dan tidak terima kalau cincin pusaka miliknya diambil. Ia pun menjadi marah karena kerajaannya hancur berantakan. Mereka semua mencoba mengingatkan kalau kerajaan Juandu memang telah hancur sebelum mereka datang ke sana. Akhirnya sang raja mulai mengingat semua masa lalunya. 你是要？如今你无家无业，永不得往生，永。 Tak lama kemudian, Anwar datang ke sana. Ia menjadi kesal terhadap sang raja karena ulah dirinya kini kerajaan Juandu hancur berantakan. Ternyata raja tersebut adalah pamannya sendiri yang di saat dulu menggulingkan posisi ayah Anwar dari kursi sang raja. Lalu setelah itu ayahnya dipaksa berperang dan tewas terbunuh. Sedangkan pamannya ini membuat kerjasama dengan bangsa iblis yang menyebabkan kehancuran kerajaan Juandu. Sang raja yang tidak terima atas tuduhan tersebut lalu memanggil pasukan tengkorak untuk membunuh mereka semua agar mati bersamanya. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Beruntungnya, sang master mampu memusnahkan roh milik sang raja, yang membuat seketika tempat itu hendak hancur. Mereka semua yang ingin kabur telah terlambat dan terjatuh ke bawah. Lian segera membawa mereka berteleportasi dari tempat tersebut. Setelah berhasil selamat, bocah iblis tadi sangat berterima kasih karena ia bisa menghirup udara bebas. Sang master meminta ia untuk tidak membuat kejahatan kepada manusia. Sesaat mereka sadar, saat ini Wu Yi bersama Anwar tidak berada di sana. Takut terjadi apa-apa, mereka pun segera mencarinya. Sedangkan Wu Yi berada di gurun pasir dan Anwar segera menyandranya untuk dibawa kembali ke kota Chang'an supaya ia bisa mengetahui keberadaan adiknya. Sesaat batu giok milik Wu Yi terjatuh. Betapa terkejutnya Anwar setelah melihat batu giok itu sama percis seperti miliknya. Ia pun menunjukkan miliknya dan Wu Yi menjawab batu giok itu sudah berada dengannya sejak ia lahir dan ayahnya yang memberikan itu. Terungkap sebuah fakta, Wu Yi ternyata adik dari Anwar yang selama ini ia cari karena mereka memiliki batu giok yang sama. Sontak, Wu Yi merasa tidak percaya terhadap kebenaran tersebut.
Anwar teringat pantas saja pedang iblis waktu itu melindunginya karena Wu Yi adalah adiknya sendiri dan nama Wu Yi yang sebenarnya adalah Aliser dan terdapat tanda lahir di bahu kirinya. Wu Yi membenarkan hal tersebut kalau memang terdapat tanda lahir di bahu kirinya. Namun tetap saja kenyataan itu membuat ia masih tidak percaya. Ia pun meminta waktu untuk menerima semuanya ini. Anwar kembali menjelaskan, semenjak kerajaan Juandu telah hancur, ia membuat sebuah desa yang ia beri nama Klan Serigala. Wu Yi diajak untuk bertemu dengan warga desa saat ini karena mereka pasti akan senang melihat Aliser, seorang pangeran kerajaan Juandu, masih hidup. Wu Yi meminta ia untuk pergi duluan dan nanti ia akan menyusulnya karena ia masih ada tugas yang harus diselesaikan. Singkat cerita, cincin tersebut berubah menjadi sebuah gagang pedang. Roh pedang iblis langsung keluar. Ia sangat terkejut karena gagang pedang itu adalah pedang Zhao Ming milik para dewa yang berperang melawan bangsa iblis waktu dulu. Pedang Zhao Ming terpecah menjadi 3 bagian. Pedang Zhao Ming sangatlah kuat yang mampu menghancurkan apapun di muka bumi. Sesaat terdapat seseorang yang mengintip dan langsung dikejar oleh Wen. Ternyata pria itu utusan dari kota Liu yang mencari keberadaan pedang Zhao Ming. Pria tersebut segera dibunuh oleh Wen. Di sana, Wen bertanya mengenai pemimpinnya yang diculik oleh mereka. Wanita di sana menjawab kalau Wen mau pemimpinnya dikembalikan, ia harus melakukan satu tugas, yaitu memberitahukan keberadaan Wu Yi beserta Master Si Yi. Sedangkan warga desa yang tersisa dari kerajaan Juandu menyambut kedatangan Wu Yi yang merupakan pangeran mereka yang masih hidup. 这都是他们自己的。 Setelah masuk ke dalam, Master Si Yi mengatakan Wu Yi harus bisa menerima semua kenyataan ini kalau ia adalah pangeran dari kerajaan Juandu. Di sana Wu Yi merasa bingung kalau memang benar ayahnya adalah raja kerajaan Juandu, maka yang membunuh ayahnya itu merupakan ayahnya saat ini di kota Chang'an. Untuk membuktikan semuanya ini, ia akan kembali ke kota Chang'an agar bisa mengetahui kebenarannya. 的身份我还是接受不了，儿子，这种。 Wu Yi lalu dibawa oleh sang master ke sebuah tempat. Di sana ia harus melewati ujian darinya. Apabila berhasil, maka sang master akan mengangkatnya menjadi murid. Ia melakukan itu karena Wu Yi saat ini memiliki tanggung jawab yang besar karena ia sudah menjadi seorang pangeran. Wu Yi menjadi sangat senang dan akan bersungguh-sungguh melewati ujian dari sang master. Ia pun diberikan pedang kayu dan ujian pertama yang harus ia lewati yaitu menaiki gunung di sana. Singkatnya, saat berada di atas, betapa terkejutnya ia bertemu dengan dirinya sendiri dan apapun yang ia lakukan juga diikuti olehnya. Pertarungan pun terjadi di sana. Awalnya ia berhasil mengalahkannya, namun sayang terdapat penghalang yang membuat Wu Yi tidak bisa mengalahkan bayangan dirinya sendiri. Wu Yi akhirnya terluka saat melawannya. Lalu ia yang cerdik menggunakan batu di tangannya. Saat melancarkan pukulan, akhirnya bayangan dirinya itu berhasil ia musnahkan. Ujian kedua segera dilakukan. Kini ia berada di tempat yang sangat dingin. Maka dari itu, ia menggunakan boneka Yanjia miliknya yang mampu menghangatkan tubuh.
Sambil memeluk boneka Yan Jia, ia mencoba melewati jembatan tersebut. Namun sayang, jembatan itu langsung ambruk. Tak ingin bonekanya menjadi hancur, ia pun melemparnya kembali ke atas agar tetap aman. Lalu setelah itu ia tersadar dari pingsannya. Wu Yi meminta maaf karena ujian kedua telah gagal ia lewati. Sang master menjawab kalau ia tidak gagal karena ujian tersebut untuk menguji kesetiaan dan kesabarannya. Wu Yi telah menunjukkan kesetiaannya kepada boneka Yan Jia miliknya sendiri. Maka dari itu ia lulus ujian kedua. Boneka itu pun dikembalikan lagi kepadanya. Hingga kini ujian terakhir. Sang master membawanya ke dalam sebuah dimensi dan ia harus mengalahkan boneka Yan Jia milik sang master berupa kalajengking kemarin. Di saat bertarung, Wu Yi kalah melawan kalajengking di sana dan hampir frustasi. Lalu sang master mengatakan ia harus menemukan titik lemah dari kalajengking di sana, karena setiap boneka memiliki titik lemahnya. Mendengarkan hal tersebut, ia pun berusaha mencari titik lemah dari boneka Yan Jia kalajengking di sana. Ujian ketiga akhirnya berhasil ia lewati. Dan kini sang master mengangkatnya menjadi murid. Kelak di masa depan, Wu Yi akan diajarkan teknik bela diri dan teknik boneka Yan Jia, agar di masa depan ia menjadi seorang master. 师傅，请受徒儿一拜。 Singkatnya, Wen membawa Wu Yi ke sebuah tempat. Setelah ia mengetahui Wu Yi menjadi murid sang master dan merupakan seorang pangeran, ia juga ingin mengajarinya teknik terbang, karena akan berguna untuk Wu Yi di masa mendatang. Ia pun mengajari beberapa mantra sihir terbang kepadanya, yang diikuti oleh Wu Yi. 但如果扶摇九重练到五星田之气，连督脉上行。 Awalnya, beberapa kali Wu Yi selalu gagal dan terjatuh lagi ke bawah. Namun ia tidak menyerah dan terus berlatih. Sehingga ia mampu menaiki tebing bukit di sana dan menguasai teknik terbang tersebut. Setelah melakukan semuanya ini, mereka pun beristirahat. Dan Wu Yi memberikan bunga kepadanya sebagai tanda terima kasih. Dan ia pun mengungkapkan perasaannya kalau ia menyukainya. Wen sangat terkejut dan segera pergi meninggalkannya. Saat ini ia merasa bingung dan menangis karena ia akan menyerahkan Wu Yi bersama Master Ziyi sebagai pertukaran agar pemimpinnya dikembalikan oleh kota Liu. Sedangkan Lian saat ini berada di penjara, tempat para tawanan yang disekap oleh kota Liu. Ia pun berhasil menemukan pemimpin perguruan lembah, guru milik Wen yang dicari Wen selama ini, yang bernama Tuan Cheng. Ia pun ingin mengeluarkannya, namun tidak bisa karena penjara itu terdapat sebuah segel sihir yang sulit untuk dibuka. Tak lama kemudian, terdengar pasukan datang ke sana, dan ia pun segera bersembunyi. Pasukan itu ingin membawa Tuan Cheng karena salah satu muridnya ingin bertemu dengannya. Wen akhirnya bertemu dengan pemimpinnya. Hal tersebut membuatnya sangat senang. Namun di sini, ia mencoba berkhianat dan tidak ingin memberitahukan keberadaan Wu Yi dan Master Ziyi.
Hal tersebut sudah dicurigai oleh wanita itu kalau Wen akan berkhianat. Maka dari itu, ia menyiksa Tuan Cheng sambil membaca isi pikiran milik Wen menggunakan gitar yang dipegangnya agar mengetahui keberadaan Wu Yi beserta Master Si Yi tanpa ia mengatakannya. Sementara itu, sang master bercerita ia sudah mengingat kembali alasan kota Liu mengejarnya selama ini. Bambang, pemimpin kota Liu, sudah mengetahui kalau dirinya sedang mencari 3 pecahan pedang Zhao Ming. Karena Bambang bekerja untuk iblis, dan pedang Zhao Ming satu-satunya senjata yang mampu menghancurkan bangsa iblis. Saat ini, mereka pun berniat kembali ke kota Chang'an dan sedang menunggu Lian bersama Wen. 我所猜不错的话，丛林山火可是我们不能确定，到底是在哪？ Tak lama kemudian, Lian datang ke sana dan mereka pun bertanya keberadaan Wen yang belum kunjung datang. Bukannya Wen yang datang, melainkan pasukan kota Liu yang akhirnya mengetahui keberadaan Wu Yi beserta Master Si Yi. Tentu saja mereka sangat terkejut melihatnya. Wanita itu mengaku ia bisa menemukan mereka karena Wen telah memberitahukannya. Wu Yi tidak percaya Wen akan mengkhianati mereka. Pertarungan pun tak dapat terelakkan.不止这些人，我们不要恋战。